Permainan tradisional sering disebut juga dengan permainan rakyat. Permainan tradisional merupakan permainan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu, terutama tumbuh di masyarakat pedesaan. Permainan tradisional seperti menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Permainan anak tradisional ini merupakan perwujudan dari kearifan yang diturunkan kepada masyarakat secara turun-temurun dan lebih bersifat sosial. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok, karena kehidupan masyarakat di masa lalu yang bisa dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi. Jenis permainan tradisional sangatlah beragam, seperti bakiak, ular naga, egrang, kelereng atau gundu, bola bekel, engklek, congklak, lompat tali karet, benteng, petak umpet, dan masih banyak lainnya. Yang pertama, kelereng atau gundu. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara memainkannya, pertama kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah gambar lingkaran siap, maka pemain harus meletakkan beberapa kelereng di dalam lingkaran. Semakin banyak yang ikut bermain, maka akan semakin banyak pula kelereng yang akan terkumpul di dalam lingkaran. Permainan diawali dengan semua pemain yang harus berdiri dengan jarak 1 meter dari belakang garis lingkaran untuk bersiap menyerang kelereng yang berada dalam lingkaran. Setiap pemain akan melemparkan sebutir kelereng secara bergantian ke arah lingkaran. Hal ini harus dilakukan dengan memfokuskan pandangan agar hasil menjentikan kelereng tepat mengenai sasaran. Pemain yang kelerengnya lebih dekat dengan lingkaran boleh bermain terlebih dahulu. Permainan tersebut harus menggunakan kelereng tersebut untuk memukul kelereng keluar garis lingkaran. Cara menjentikan kelereng yaitu dengan mengatupkan ibu jari dan jari tengah, kemudian jentikan tepat di belakang kelereng. Pemenang dalam permainan ini dapat dilihat dari siapa pemain yang berhasil memukul kelereng di dalam lingkaran hingga berhasil keluar. Jika pemain tersebut berhasil melakukannya, maka dia akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk membawa semua kelereng yang ada di dalam lingkaran. Dengan kata lain, pemenangnya adalah yang bisa membawa kelereng terbanyak dari dalam lingkaran. Adapun manfaat dari bermain kelereng yaitu dapat mengasah kemampuan motorik, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan berbahasa, sekaligus bisa menambah teman. Yang kedua, ada permainan tradisional engklek. Permainan engklek merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan gambar kotak-kotak. Kemudian, melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek ini bisa dimainkan dengan perorangan atau berkelompok. Laki-laki dan perempuan juga bisa memainkan permainan ini. Istilah permainan engklek berasal dari Jawa. Cara bermain permainan ini dimulai dengan menggambar kotak-kotak pada media tanah yang datar menggunakan kapur, atau bisa juga seperti yang dalam video. Kemudian pemain melempar batu ke dalam kotak sesuai urutannya. Kemudian pemain harus melompat ke dalam kotak satu persatu menggunakan satu kaki untuk kotak yang berjumlah 1, dan untuk kotak yang ada 2 itu menggunakan 2 kaki. Setelah sampai kotak 8, kembali lagi dengan melompati kotak-kotak dan kemudian mengambil batu tersebut lalu melemparnya kembali di kotak selanjutnya. Dalam permainan ini keseimbangan sangat dibutuhkan sebab selain tidak boleh jatuh, pemain juga dilarang menginjak garis-garis sepanjang kotak. Ada macam-macam jenis susunan kotak pada permainan ini. Ada bentuk pesawat, bentuk gunung, dan bentuk baling-baling.
Nah, yang dicontohkan itu menggunakan bentuk gunung. Yang ketiga ada permainan tradisional ular naga. Cara bermain permainan ini dimulai dari dua orang yang membentuk jalan untuk dilewati barisan ular sambil bernyanyi lagu khas ular naga panjang yang berbunyi, ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu riang kemari, umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Kemudian dua orang yang menjaga jalan menangkap satu orang dari barisan ular yang melewatinya. Lalu yang tertangkap tersebut memilih akan mengikuti tim A atau tim B. Setelah habis semua barisan ular, selanjutnya dimulailah perebutan anggota yang saling tangkap antara teman yang berbeda tim. Yang keempat ada permainan tradisional cingciripit. Cingciripit merupakan salah satu permainan tradisional anak yang berasal dari daerah Jawa Barat. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang anak hingga belasan anak untuk menentukan siapa yang berperan menjadi ucing. Permainan dilakukan dengan cara masing-masing anak meletakkan satu jari telunjuknya di salah satu telapak tangan seorang pemain sambil menyanyikan lagu dengan lirik sebagai berikut. Cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapitku bulu pare, memencosna, jol padalang mawawayang, jrek nong. Ketika lagu habis, telapak tangan ditutup dan masing-masing anak harus mengangkat telunjuknya agar tidak tergenggam. Apabila ada satu telunjuk yang tergenggam, maka anak itu disebut sebagai ucing dan berperan mengejar teman-teman lainnya hingga berhasil mendapatkan satu orang. Yang kelima, ada permainan tradisional endog-endogan. Endog-endogan merupakan permainan tradisional dari tanah Sunda. Endog-endogan ini bisa dimainkan oleh beberapa orang sekaligus. Cara memainkannya adalah dengan mengepalkan tangan, lalu menumpuk tangan yang dikepal dengan tangan pemain lainnya dan disusun meninggi ke arah atas. Nantinya tangan tersebut akan dipecahkan satu persatu seperti telur. Nah, berikut ini lagu yang biasa dimainkan. Endog-endogan pepes hiji pre, endog-endokan pepes hiji pre, endog-endokan pepes hiji pre, endog-endokan pepes hiji pre, goleng-goleng mata sapi bolotot.